Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Walaupun masih pandemi, masih pada semangat belajarnya? Masih dong, Bu. Ya, harus selalu semangat belajarnya ya. Ayo coba biar lebih semangat senyumnya, yang ceria dulu. Mana senyumnya? Ih, cantik-cantik sama ganteng-ganteng. Oke, terima kasih. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengirimkan link presensi terlebih dahulu. Link presensi Ibu kirimkan di kolom chat ya. Jangan lupa untuk presensi. Ya, Bu. Ya, sudah presensi semuanya? Udah, Bu. Udah. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi tema 2, subtema 2, lanjut ke pembelajaran yang ketiga. Kemarin sudah mempelajari tentang pola lantai dan bilangan desimal. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai hewan-hewan. Oke, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Sebentar. Sudah terlihat? Sudah. Udah, Bu. Kita akan mempelajari tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Nah, yang kita pelajari adalah materi cara hewan beradaptasi. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi daring, siswa mampu mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, siswa mampu melaporkan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya melalui pengamatan dengan tepat. Yang ketiga, melalui pengamatan video, siswa dapat menyebutkan cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan benar. Ya, kita langsung masuk ke materi. Nih, ada yang tahu ini namanya hewan apa? Ayo, ini hewan apa? Itu apa tuh, Bu Citah? Apa tuh, Bu? Apa yuk? Kayak macan ya, Bu. Citah macan tutul. Hira. Ya, ini namanya hewan hiena. Baik. Oh. Ya, ini ada teks tentang hiena. Ibu minta salah satu untuk membaca. Suci, coba dibaca teksnya. Baik, Bu. Hiena adalah hewan paling pintar di dunia apabila ada anggapan bahwa simpase, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini. Mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hiena. Dr. Sarah Benson Amran dari University of St. Edwards mengatakan bahwa hiena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hiena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hiena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengurusinya. Hiena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah. Ungkap Sarah seperti yang dikutip Telegraph. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hiena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya.
hiena lebih kreatif daripada hewan lainnya. Lanjut, Sarah. Baik, terima kasih Suci. Nah, tadi kan sudah membaca tentang hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Sekarang Ibu punya lembar kerja. Ibu akan kirimkan linknya di kolom chat. Kalian kerjakan, Ibu beri waktu 10 menit ya. Baik, silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai semuanya? Udah. Sudah. Baik, kita bahas satu persatu ya soal-soal KPD tadi. Yang pertama, tadi ada soal bagaimana cara hiena mempertahankan diri dari wilayahnya. Nah, tadi jawabannya ada yang jawab apa? Coba sampaikan salah satu. Saya, Bu. Ya, ayo, coba jawabannya apa? Hiena akan memanggil teman mereka, lalu mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya secara bergerombol. Iya, betul. Hiena akan memanggil teman-temannya lalu mengusir hewan lain secara bergerombol. Yang kedua, menurut kalian apa perbedaan hiena dengan hewan lainnya dalam mengatasi masalah? Ayo, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, ayo Cikita. Hiena mampu menghitung penyusup di wilayahnya dan memperkirakan jumlah rekan yang dibutuhkan untuk menghadapinya. Iya, betul. Hiena mampu menghitung penyusup di wilayah dan memperkirakan jumlah rekan yang dibutuhkan untuk menghadapinya. Pertanyaan terakhir nih, kesimpulan tentang bacaan hiena tadi apa? Ada yang bisa menyampaikan? Bu, Ya, ayo. saya. Ya, ayo Dinda. Hiena cerdas dalam mengatasi masalah. Mereka mampu menghitung, memperkirakan, dan memperbaiki kesalahan percobaan. Sama mereka dalam menghadapi musuh perlu ditiru. Itu, Bu, kesimpulannya. Iya, tepat sekali. Hiena cerdas dalam mengatasi masalah, mampu menghitung, memperkirakan, dan memperbaiki kesalahan. Kerjasama mereka dalam menghadapi musuh itu perlu ditiru ya. Oke, sudah. Kita lanjut. Nah, tadi cara hiena untuk mempertahankan diri dari musuh-musuhnya itu dinamakan dengan adaptasi. Nah, adaptasi adalah cara bagaimana organisme mengatasi tekanan sehingga menyesuaikan diri terhadap lingkungan untuk terus bertahan hidup. Dalam beradaptasi, berbagai organisme umumnya melakukan penyesuaian untuk mendapatkan makanan berupa air, udara, dan nutrisi, mengatasi kondisi fisik lingkungan seperti suhu dan cahaya, pertahanan diri dari mangsa, reproduksi, serta respon terhadap perubahan lingkungan. Nah, ada yang tahu tujuan adaptasi itu apa saja? Ayo, apa tujuan adaptasi? Ya, Devina, ayo sebutkan. Melindungi dari musuh atau pemangsa. Ya, Terus mendapatkan tadi. untuk bertahan hidup dan melestarikan keturunan, Bu. Oh iya, betul sekali. Melindungi diri dari musuh atau pemangsa atau predator ya. Lalu mendapatkan makanan, juga bertahan hidup, serta melestarikan keturunan atau berkembang biak. Nah, ini Ibu ada video. Kita lihat videonya dulu ya. Diperhatikan ya, karena ini isinya materi. Iya, Bu. Nah, sekarang kita akan membahas materi mengenai cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan adaptasi itu? Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Tujuan adaptasi itu yang pertama, untuk bertahan hidup, yang kedua memudahkan mencari makan, dan yang ketiga melindungi diri dari predator. Apa saja macam-macam adaptasi pada hewan itu? Yang pertama ada adaptasi morfologi, yang kedua adaptasi fisiologi, dan yang ketiga adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi.
Apa sih itu adaptasi morfologi? Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh atau bagian-bagian tubuh makhluk hidup, dalam hal ini hewan, terhadap lingkungan hidup tempat tinggalnya. Contohnya, ada bentuk paruh ayam yang kecil, pendek, dan runcing yang berfungsi untuk makan biji-bijian. Lalu, ada bentuk paruh burung pelikan yang panjang, kuat, serta elastis untuk menangkap ikan. Lalu, ada unta yang punya punuk yang berguna untuk menyimpan cadangan makanan saat ia berada di gurun yang gersang. Nah, ini ada beruang kutub yang memiliki bulu yang tebal supaya ia tidak kedinginan saat tinggal di kutub. Selanjutnya, adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah adaptasi yang dilakukan oleh organ-organ tubuh hewan, terjadi di bagian dalam tubuh hewan. Contohnya, ada hewan-hewan herbivora yang punya enzim selulase untuk mencerna serat-serat tumbuhan dengan baik, seperti sapi di samping ini. Lanjut, adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku dilakukan hewan untuk melindungi dirinya dari serangan musuh atau hewan lain yang akan memangsanya. Yang pertama, ada kamuflase. Apa itu kamuflase? Berkamuflase maksudnya adalah perilaku hewan yang menempatkan diri di lingkungan yang serupa dengan corak atau warna tubuhnya. Contohnya seperti belalang yang ada di daun ini. Selanjutnya ada mimikri. Apa yaitu mimikri? Mimikri adalah penyesuaian diri dengan mengubah warna dan sebagainya sesuai dengan alam sekitarnya untuk melindungi diri dari bahaya. Contohnya adalah bunglon. Autotomi. Autotomi adalah perilaku di mana hewan memutuskan atau membuang satu atau dua lebih dari tubuhnya, seperti cicak yang memutuskan ekornya. Menggulungkan diri. Contoh hewannya adalah terenggiling. Sistem perlindungan diri yang dimiliki terenggiling adalah dengan menggulung tubuhnya. Hal ini dilakukan terenggiling karena terenggiling memiliki kulit berupa sisik yang keras. Yeay, kita sudah selesai membahas materinya. Terima kasih. Iya, sudah selesai yang videonya. Nah, tadi di dalam video membahas mengenai adaptasi. Nah, jenis-jenis adaptasi itu ada 3. Adaptasi morfologi, fisiologi, dan adaptasi perilaku. Nah, tadi juga ada macam-macam adaptasi hewan. Contohnya kamuflase. Ini ada gambar apa? Gambar Belalang, Bu. Ya, belalang yang ada di daun. Jadi warna belalangnya hijau, daunnya hijau, jadi warnanya menyatu. Kadang tidak terlihat ya kalau kita sering menjumpai belalang di daun. Lalu ada mimikri. Mimikri itu mengubah warna kulit sesuai dengan tempatnya berada, seperti bunglon. Ada yang pernah melihat bunglon? Kalau pas ya, kalau misalnya bunglon di kayu, warnanya jadi apa? Coklat. Ya, jadi coklat. Kalau di daun jadi hijau. Jadi menyesuaikan tempatnya berada. Lalu ada autotomi. Ada yang pernah lihat ekor cicak putus? Pernah, Bu. Iya. Jadi itu salah satu cara cicak untuk melindungi diri dari musuhnya, yaitu dengan memutuskan ekornya. Lalu tadi juga ada menggulungkan diri. Ada hewan terenggiling. Jadi dia menggulungkan diri membentuk seperti bola. Nah,
Ini Ibu ada lembar kerja lagi, tapi tidak dikerjakan sekarang. Dikerjakannya nanti setelah Meet ini selesai. Ibu akan kirimkan linknya ke chat ya. Ini nanti dikerjakan, kalian print dulu, kemudian dikerjakan. Nah, kemudian nanti setelah selesai dijawab semuanya, difoto, dikirimkan ke WA Ibu maksimal besok sore jam 5. Mengerti semuanya? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Baik. Oke, tadi sudah jelaskan materi tentang adaptasi. Masih ada yang bingung? Belum. Sudah paham semuanya Tidak, ya? Bu. Sudah. Sudah. Paham. Lalu kita langsung masuk ke kuis evaluasi. Ibu akan kirimkan linknya, kalian kerjakan sekarang. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan kuis ini. Mulai dikerjakan ya. Ya, Iya, sekarang Bu. 15 menit ya. Oke, Bu. Baik, sudah selesai semuanya? Udah. Oke, sudah selesai pembelajaran hari ini. Sebelum berakhir, Ibu mau membacakan kesimpulannya terlebih dahulu ya. Nah, tadi kesimpulannya kita belajar mengenai adaptasi. Adaptasi adalah cara makhluk hidup mempertahankan diri di lingkungannya. Tujuan adaptasi ada berkembang biak, bertahan hidup, mendapatkan makanan, dan melindungi diri dari musuh. Nah, jenis adaptasi itu tadi ada 3. Yang pertama morfologi, fisiologi, dan perilaku. Lalu tadi juga ada macam-macam adaptasi. Yang pertama ada kamuflase, yang kedua ada mimikri, yang ketiga autotomi, lalu ada menggulungkan diri. Sebenarnya masih ada contoh-contoh adaptasi yang lainnya ya. Baik, materinya hari ini sudah selesai. Ada yang masih bingung dan ingin bertanya? Tidak, Bu. Sudah Sudah paham. paham semuanya ya. Alhamdulillah kita sudah belajar hari ini mengenai adaptasi hewan. Kita akan akhiri. Sebelum berakhir, Ibu mau berdoa terlebih dahulu. Ya. Kita berdoa dulu ya sebelum berakhir. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat belajarnya. Jaga kesehatannya ya. Kita bertemu lagi besok. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.